Caster mau next slide. Berarti ini sudah ya harusnya ya. Ini kan yang di halaman 83, kalian sesuaikan aja berarti nanti. Setiap wilayahnya nanti setelah kamu tandain dari CBD-nya, DP-nya, ZPPB, ini bahasanya beda-beda di buku paket dan yang serpunya, tapi intinya di bagian penjelasannya kan sama. Nanti kalian sesuaikan aja gitu ya. Ada 3 teori, yang tadi konsentris, sekarang sektoral, dan satu lagi inti ganda. Intinya adalah pengelolaan dari wilayah itu sendiri bagaimana, bentuknya seperti apa, strukturnya seperti apa. Nah, itu menjadi tugasnya kalian nanti di poster akhir kalian ya. Nah, kita masuk di sini, kuota interaksi. Coba kamu buka buku paket kamu halaman 102. Halo, Sir. Iya. Sir, punya kecil sekali, Sir, punya slide. Masih kecil? Tidak bisa, thank you. Ngeblur nggak tulisan kekuatan interaksinya? Tidak bisa. Agak, Sir, kalau di saya. Aduh, di Timi tidak, di Gladys iya. Coba Gladys kamu screenshot, kamu kirim ke Mister. Sir, tutup. Kamu juga blur ya Tinnya? Iya, Sir. Ya sudah, kalau gitu saya share screen saja. Mudi, biar baik untuk semuanya. Ini juga saya akan rekam, biar nanti kalau seandainya ada yang tertinggal informasi ataupun kurang jelas bisa lihat hasil rekamannya nanti ya. Oke, nah begini lebih jelas ya berarti ya. Share access spotlight. Nah, oke. Lanjut. Ini jadi sebenarnya untuk apa sih kita melakukan penghitungan ini? Nah, kita mengandai-andaikan kalau seandainya kamu tuh seorang developer gitu, atau kamu pemerintah pusat lah, kamu mau bikin CBD atau pusat bisnis di satu daerah, pusat perekonomian di satu daerah, gitu kan? Terus kamu nggak mungkin dong kamu cap cip kembang kuncup di tempatnya, ya kan? Ih kayaknya bagus di sini, kamu bangun mall situ kan nggak mungkin ya. Pasti ada banyak aspek kamu pertimbangkan dari segi letak gitu, strategis nggak dia, dari segi struktur tanah, kuat nggak dia untuk dibangun satu mall besar gitu. Jangan sampai kamu udah tentuin, kayaknya saya mau bangun di sini gitu kan, ternyata pas disuruh lokasi itu tanahnya nggak kuat, dia mungkin tanah gambut kah, atau tanah merah kah? Tanah merah masih lumayan kuat ya. Tanah bekas rawa kah? Itu kan nggak kuat. Nah, berarti kamu harus over budgeting. Untuk apa? Untuk bikin fondasi tanahnya lebih kuat lagi. Pakai patok kah? Dipadatkan kah? Segala macam. Nah, itu prosesnya lama. Butuh dana besar. Nah, akan lebih enak kalau kamu cari tempatnya memang dia kokoh tempatnya. Tanahnya kuat gitu untuk menopang fondasi bangunan setinggi sampai 6 atau 7 lantai gitu. Nah, itu perlu kamu pikirkan. Selain itu juga pasti kamu akan cari tempat yang strategis kan. Gak mungkin kamu akan bangun contoh mall gitu kan di tempat antah berantah yang orang pun jarang lewat situ, kan gak mungkin toh. Ya nggak Tim? Nah, pasti akan cari tempat yang strategis, yang banyak diakses orang, atau mungkin bisa menjangkau banyak pemukiman atau ya wilayah di sekitarnya. Itu. Nah, ini kita bisa tentukan dari teori-teori yang akan kita hitung habis ini. Ada 3 teori. Di buku paket kamu namanya apa sih? Oh, ada 4 di buku paket kalian. Namanya teori gravitasi, lalu titik henti, lalu satu lagi teori potensi penduduk, dan satu lagi teori grafik. Ya.
Nah, kita akan lihat dulu dari yang teori gravitasi. Teori gravitasi. Kodenya IAB kalau di Mister. Di kalian I12 sama aja. Ini teori gravitasi ini dia membandingkan kota A dengan kota B dengan kota C dengan kota D gitu kan. Akan lebih bagus kalau ada satu fokus gitu, satu titik, misalkan A ke B, A ke C, A ke D, A ke E. Kira-kira interaksi kota mana dengan kota mana yang lebih kuat, yang lebih besar dari segi penduduk dan juga dari segi jarak. Karena kalau kita melihat dari teori pertumbuhan penduduk, itu kan ada range dan apa sih, lupa. Intinya ada jarak, jangkauan, dan supply. Ya, jadi kita nggak bisa mengabaikan tentang jarak. Jarak yang bisa dicakup itu nggak bisa diabaikan. Artinya sangat mempengaruhi. Jarak dari wilayah A ke wilayah B itu sangat mempengaruhi untuk pembangunan CBD. Nah, di sini dia membandingkan, di teori gravitasi ini membandingkan P itu apa sih? Jumlah penduduk. Jumlah penduduk dari dua wilayah yang akan dihitung dibagi dengan luas dikuadratkan. Nanti berarti kalau ada 5 wilayah, kamu hitung nih perbandingan setiap wilayah yang mana yang paling besar kekuatan gravitasinya. Nah, kalau dari soal yang tadi kalian kerjakan, coba saya buka soalnya. Soal ini masuk di bagian soal nomor 3. Nomor 2 itu baru pernyataannya. Tapi kalau pertanyaannya ada di nomor 3 dan nomor 4. Silakan kalian buka soal kalian yang tadi harusnya dikerjakan. Nah, coba gunakan rumus ini untuk kalian mengerjakan soal nomor 3. Soal nomor 1 kita akan skip dulu, itu akan kita bahas nanti di bagian akhir. Nah, nomor ini saya bacakan ya. Jadi terdapat 3 kota, yaitu kota A, B, dan C. Jumlah penduduk A itu 20.000, jumlah penduduk B itu ada 10.000, dan C ada 30.000. Jarak A ke B itu 50 km. Kemudian B ke C ada 100 km, berarti yang menjadi pusatnya adalah kota B. Nah, soalnya atau pertanyaannya adalah begini. Manakah dari kota tersebut yang memiliki kekuatan interaksi atau gravitasi yang lebih besar? Jadi, bandingkan B ke A dan B ke C. Coba hitung berarti di sini PB kali PA dibagi jarak dari A ke B dikuadratkan. Ya, silakan hitung pakai kalkulator boleh ini. Karena kalau nggak pakai kalkulator pasti akan lama jadinya. Dapat? Boleh kurang ngerti kan, Zat? Ya? Boleh ulang, sih kurang ngerti. Oke, jadi ini kan dia cuma membandingkan antara jumlah penduduk dengan jarak untuk melihat gravitasi yang paling kuat. Nah, di soal yang serkasi itu ada 3 kota. Kota A, B, dan C. Berarti kamu akan membandingkan. Nah, sementara yang diketahui jaraknya itu cuma A ke B dan B ke C. A ke C nggak ada, berarti kamu akan melakukan 2 kali penghitungan. Sampai sini paham nggak? Paham. Nah, habis itu, oke, kita akan melakukan penghitungan yang pertama. Penghitungan yang pertama, kalau saya geser ke sini, kalau nggak muncul ya. Penghitungan yang pertama itu adalah kita akan menghitung kekuatan interaksi atau gravitasi dari A dan B dulu. Berarti kalau masukkan nih, rumusnya adalah K sama dengan PA kali PB per dalam kurung DAB. P itu apa? Jumlah penduduk. Di buku paket kamu juga sama kok. Abaikan konstanta depan sini ya, karena cuma 1, jadi ini nggak akan efek. Jadi langsung masuk ke sini. Jumlah penduduk A kali jumlah penduduk B, berarti di sini ada 10.000 dikalikan dengan 20.000.
dibagi jaraknya. Jarak A ke B adalah 50 km dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah yaitu besar gravitasinya. Coba kamu hitung dulu berapa hasilnya. Berarti yang hitung 2 kali apa? Yang hitung 2 kali maksudnya? Oh, berarti setelah kamu selesai menghitung A ke B, kamu hitung lagi B ke C. Lalu kamu bandingkan dari dua penghitungan itu mana yang punya kekuatan gravitasi paling kuat. Sering putus-putus atau memang sering putus-putus? Sering putus-putus. Saya putus-putus. Kapan kita jadiannya? Kok kita putus? Oh iya, ini bad network quality muncul barusan. Ya udah, saya ulangin ya. Jadi, setelah kamu melakukan penghitungan, silahkan kamu lakukan hal yang sama ke data dari kota B dan kota C. Berarti kamu hitung lagi jumlah penduduk B kali C dibagi jarak B ke C dikuadratkan. Nanti kamu bandingkan kekuatan gravitasi mana yang lebih besar antara A ke B atau B ke C. Nah, kalau kamu sudah, kita akan lanjut ke rumus selanjutnya. Sekarang kamu hitung nih dulu. Yang sudah dapat dua hasilnya silakan angkat tangan. Oke, Timothy sudah. Berapa tim hasilnya? Kalau A ke B itu sedapat 80.000. Kalau B ke C itu 30.000. 30.000. Oke, Steven, apakah sama jawabannya? Sama sir. Oke, sama. Berarti kalau gitu kita bisa simpulkan yang lebih kuat itu dari kota A ke kota B atau kota B ke kota C? A ke B. A ke B. Oke, mantap. Nah, kita akan lanjut ke step selanjutnya. Setelah kamu dapat, oh ternyata dari sekian kota yang ada, kekuatan interaksi yang lebih besar adalah A ke B, yang punya potensi lebih bagus untuk dijadikan sebagai tempat pembangunan atau pertumbuhan adalah dari A ke B, antara A atau ke B. Nah, kita setelah dari sini lanjut ke rumus berikutnya. Kita tentukan di mana lokasi yang paling cocok, atau dibilangnya titik henti dari A ke B. Di mana sih posisi yang paling ideal? Nah, kita akan lanjut ke rumus yang kedua. Di buku paket namanya titik henti. Ini serahkan next slide dulu. Nah, begini rumusnya. D A B sama dengan ini. D besar sama dengan D kecil. D kecil itu apa sih? Sama, jarak lagi. Halo Teling, kamu baru bangun kah Teling? Oke. Nah, D ini itu sama kayak tadi, distance, jarak, ya. Berarti kita sudah dapat nih tadi yang lebih kuat adalah A ke B. Kita fokus langsung dari jarak A ke B, yaitu dia ada 50 km. Berarti 50 km dibagi 1 plus akar. Nah, ini ada PA per PB. Yang perlu kamu perhatikan adalah pembilangnya, pembilangnya itu atau PA di sini adalah jumlah penduduk yang lebih banyak. Kalau penduduk A itu 20.000 dan B 10.000, berarti yang di atas cocok nih dia PA dulu 20.000 per 10.000. Beda case-nya kalau kamu menghitung B ke C, berarti yang di atas adalah jumlah penduduk kota C 30.000 per 10.000. Begitu ya. Yang di atas adalah yang lebih besar dulu. Oke, silakan kamu hitung pakai kalkulator. 20 per 10 berarti
akar 2. Nah, akar 2 itu kamu nggak bisa hitung manual. Kalau kamu bisa hitung manual nggak apa-apa. Kalau akar 4 masih nemu 2. Akar 2 berapa? Ya, tim, sudah dapat hasilnya? Tahu benar-benar ini saya dapat yang A ke B itu 20,71. Kalau yang B ke C itu 22,47. Oke, 20,71 sama 20 berapa? 22,47. Nah, yang B ke C coba kamu hitung lagi. Salah itu. Sir, yang B ke C bukan 63,69. Ah, 63,69. Banyaknya yang B ke C segitu. Coba kamu bacakan rumus dan penghitungan kamu. Teling. Sir, bukan 55,05 lah. Kok makin banyak ya? Tunggu sir, itu. Tunggu. Kita tunggu yang lain. Oke. Timothy 55. Tadi Teling 69,63. 63 sir. Oh, sorry, 63,69. Ulang. Sar, Ya, Gladys. saya mau tanya Sar, ini apa ya Sar yang dihitung sebenarnya ini PA atau PB? Nah, PA ke PB? Hah, maksudnya? Enggak, saya tanya PA ke BB atau PA dan PB? Saya bingung Sar, rumusnya bagaimana caranya terapkan maksudku lanjutannya dari nomor lalu atau beda? Lanjutan dari nomor lalu datanya. Masih pakai data di nomor 2. Jadi sebenarnya ini bisa dipakai untuk satu soal yang sama, kita pakai dua rumus yang berbeda. Artinya rumusnya to be continue, berkelanjutan. Setelah kamu dapat, oh saya mau bangun contoh nih dari wilayah A ke wilayah B. Nah, terus kamu tentukan di mana lokasinya. Itu pakai rumus yang titik henti. Kalau tadi cuma melihat mana sih yang punya potensi lebih besar, gitu ya. Nah, lalu dari situ kamu tentukan di mana lokasinya, tempat yang mau kamu pakai untuk kamu membangun. Nah, itu pakai teori titik henti. Untuk di teori titik henti yang dihitung di atas adalah jaraknya kita bagi. Jarak dari tempat A ke tempat B itu dibagi dengan jumlah penduduknya, tapi di sini ada satu plus akar dari jumlah penduduk itu sendiri. Nah, PA per PB di sini, PA per PB di sini kalau jumlah penduduk yang dibagi itu adalah jumlah penduduk yang lebih banyak. Kalau data yang kita pakai itu kan jumlah penduduk dari kota A 20.000 dan kota B 10.000, berarti pas nih. Di sini 20.000 per 10.000. Tapi kalau kamu pakai data yang B ke C, B kan 10.000 orangnya, sementara C 30.000. Kan bukan 10 per 30, tapi 30.000 per 10.000. Yang menjadi pembilang adalah jumlah penduduk yang lebih banyak. Penyebutnya adalah jumlah penduduk yang lebih sedikit. Sampai situ Gladys paham? Paham Sar. Oke. Iya Luis. Tunggu Luis dulu. Tunggu Luis dulu. Ya Luis. Nah, dia nggak jadi. Oke tim, dapat hasilnya? Bukan 36,6 kah? Oke, tampung dulu ya, tunggu yang lain. Apakah? Ya tadi kamu salah juga. Oke, yang lain bagaimana? Sudah dapat atau belum? Coba kamu cari dua-dua ya. A ke B, B ke C. Ini baru 2. Tahun lalu saya bikin soalnya itu ada 12 daerah kah? Kamu pilih sendiri 3 yang mau kamu hitung. Lalu kamu jelasin, kamu bangun apa di sana. Itu tahun lalu ya, sebelum pandemi menyerang.
Saya bisa langsung jelasin di kelas. Sekarang nggak bisa. Ya Teling, berapa hasilmu Teling? Sir, A ke B ku sama kayak ini 36,6, terus yang B ke C bukan 18,6. 36,6 nya tim itu B ke C, bukan A ke B. B ke C tak balik. Sir, tapi saya punya A ke B tadi benar tuh, Sir? Ya tunggu, yang lain dulu, kita buka dulu ya sama yang lain. Tunggu sir, tak balik-balik kayaknya. Iya, kayaknya tak balik, coba hitung lagi. Steven, berapa Steven punyamu? AB 20,8, BC 37. Oke, berarti hampir sama kayak punya Timi ya. Satu lagi deh, biar valid gitu. Kalau skripsi itu harus pakai 3 pengujian. Oke, Luis. Luis, saya nggak dengar suaramu. Kecil sekali Luis suaramu. Ya deh, nggak dengar bisa. Ada yang dengar suaranya Luis? Lalu Luis? Memang sir harus begitu sir, di setiap pelajaran memang begitu. Kodong. Kecil sekali. Mister. Besar. Kaget Mister. Oh, saya dapat A ke B 20,4, baru B ke C dapat 36,3. Oke, berarti kira-kira hampir sama lah ya. Tadi Stephen 20,8, terus yang satunya lagi 37. Oke, jadi untuk yang titik henti ini kan ada akarnya toh. Untuk yang akar ini kamu bisa minimalisir, bukan minimalisir, kamu bisa perkecil jadi 2 angka di belakang koma. Akar 2 itu 1,4, 1 sekian gitu kan. Ambil 1,41 gitu. Akar 3 1,72 sekian 1,7285 berapa gitu. Kamu bisa ambil 1,73. Nah, kalau kamu udah bulatkan, nah kamu bisa bagi itu 50 dibagi 1 plus 1,41. Itu untuk yang A ke B. Hasilnya adalah 20,7. Untuk yang hasil akhir ini bisa dibulatkan 1 angka di belakang koma boleh. Ya, jadi kalau yang tadi 21 atau 20,7 sekian atau 20,8 sama aja nggak apa-apa. Berarti titik henti dari A ke B adalah 20,7 km. Pertanyaannya, ini 20,7 km itu dari A ke B atau B ke A? Ayo, kira-kira apa? Sama gitu sir. Ya beda lah. Ini kan dia 50. Berarti kalau 20 km dari A, berarti itu kan jaraknya dari B 30 km. Kalau 20 km dari B, berarti dari A 30 km. Ayo, yang mana? Ini kalau kalian dibalik-balik ini pasti. Ayo, 20,7 dari mana ke mana? A ke B itu, Sir? Alasannya? Karena kok hasilnya itu setelah dihitung jaraknya. Coba buka buku paket kamu analisa. Di buku paket Karena kamu jumlah analisa. penduduk. Ya? Karena jumlah penduduk. Ya, dari mana ke mana? Dari A ke B sir. Kenapa harus A ke B? Kenapa nggak B ke C? Nah, yuk, apa yuk? Coba cari di buku paket kamu analisa. Dari ini rumus yang tertera di halaman 103 dan 104, kamu cari tahu dari A ke B atau B ke C kira-kira. Jangan sampai kamu udah dapet, oh ini 20,7, tapi nggak tahu tolak ukuran dari mana, berawal dari A atau dari B atau jangan-jangan dari C. Nah kan kalau dibilang ganda bisa nih muncul pilihannya gitu, empat variabel minimal.
Coba dilihat. Di sini ada Bekasi, Cikarang, dan Bantar Gebang. Bukan Bantar Gebang. Mana ini? Nah, itulah. Kamu cari tahu. Kira-kira dari mana? Cikarang, Bekasi. Dapat? Ada yang dapat? Angkat tangan kalau dapat. Yang cewek-cewek mungkin mau bersuara selain telling. Ayo, ada? Masa nggak dapet sih? Adakah yang dapat? Nggak ada. Ya sudah kalau nggak ada. Jadi untuk penentuan dia dari mana ke mana itu kamu bisa hitung berawal dari tempat yang daerah penduduknya lebih sedikit. Nah, di sini kita kan tadi menghitung dari A ke B. Sementara A itu 20.000 orang, sementara yang B 10.000 orang. Berarti 20,7 km kamu itu berawal dari B. 20,7 km dari kota B ke kota A. Atau kalau dari kota A berarti dia sama dengan 29,3 km dari kota A ke kota B. Begitu. Nah, kenapa sih harus dari yang lebih sedikit penduduknya gitu kan? Tujuannya adalah biar terjadi pemerataan pembangunan. Kalau seandainya di B udah padat, terus kamu bangunnya di dekat kota B, berarti dia cuma akan menjangkau B rata-rata sebagian besar. Nggak akan menjangkau A. Logikanya kalau kamu tarik dia di tempat yang agak jauh dari kota B atau dia lebih dekat ke penduduk yang lebih sedikit, itu akan lebih menarik dari kota B itu untuk masuk ke kota A juga. Harapannya apa? Nanti yang di dekat kota A nya juga akan terpengaruh. Gitu, menjadi lebih ramai. Gitu. Itu sih asumsi dari teori ini. Berarti kalau yang tadi yang B ke C kamu dapat 36,63 itu dari kota B ke kota C atau dari kota C ke kota B? Kira-kira. C ke B. C ke B. Yokah? Kota A itu 20.000 orang, kota B 10.000 orang, kota C 30.000 orang. Berarti kalau ya titik henti yang B ke C itu 36,63 itu dari B ke C atau B ke C? B ke C atau C ke B? Balik. C ke C. Ya? C ke C. B ke C, alasannya karena apa, Tim? Karena B lebih sedikit. Iya, cocok itu. Cuma begitu doang, simple. Tapi kalau kamu nggak perhatikan, nanti pas ujian pilihan ganda, bingung kamu. Ih,
Dari mana ini? Ini dari B ke C kah, atau C ke B kah, atau A ke C kah? Nah, dari penduduk yang lebih sedikit, dari wilayah yang lebih sedikit jumlah penduduknya. Harusnya kan berpikir, Sir, kan tadi di bagian gravitasi kita udah dapat tuh A ke B. Ngapain kita harus hitung B ke C kalau gitu? Iya kan? Iya. Nah, sebenarnya kalau dari segi kondisi geografis memungkinkan, dari segi kependudukan memungkinkan, artinya penduduknya itu dari sektor perekonomian mereka adalah homogen, sama tipenya, dan dari kondisi geografis memungkinkan dibangun. Kalau saya dari A ke B ini dia melewati samudra atau melewati danau, kan nggak mungkin dibangunkan di tengah-tengahnya, berarti harus cari tempat yang lain, alternatif yang lain. Nah, itulah kenapa kamu juga menghitung B ke C. Jadi kalau seandainya ada 10 wilayah, kamu hitung nih mana yang paling kuat. Kamu ambil potensi 1, 2, 3. Kemungkinan 1, 2, 3. Gitu. Baru kamu hitung titik hentinya dari A ke B. Kalau seandainya dari segi geografis itu dia tercukupi. Sir, apa sih syarat dari kondisi geografis? Yang pertama, tadi yang sudah bahas. Dari struktur tanah dia memungkinkan dibangun satu pusat perekonomian atau satu gedung. Yang kedua, untuk pembangunan wilayah pertumbuhan ekonomi ataupun ya mungkin pemerintahan dan segala macamnya itu akan lebih mudah ketika kondisi geografisnya adalah tanah yang datar atau memiliki ketinggian yang sama. Kalau seandainya dari A ke B ini dari hitungan gravitasi dia memang kuat, tapi di tengah-tengahnya itu ada jurang gitu kan. Masa kamu mau paksain bangun pasar di tengah-tengah jurang? Harus bikin jembatan dulu kan susah ya. Jadi kamu harus cari tempat yang lain yang dari segi geografis lebih memungkinkan. Alasan kenapa harus tempat yang datar tadi saya sudah jelaskan. Kalau jurang ya juga susah. Kamu harus ratakan dulu jurangnya atau bikin jembatan dulu dari antara tempat A ke tempat B. Kalau tempatnya miring pun juga sama. Kamu mau bangun satu lapangan di tempat yang miring susah. Harus ratain dulu, entah ditimbun kah atau digali dulu tempatnya untuk jadi rata. Beda dengan yang memang tanah datar. Tanahnya memang sudah rata. Ketika kamu mau meratakannya pun, misalkan ada gelombang-gelombang kecil itu lebih gampang. Selain itu, dari segi aksesibilitas juga akan lebih gampang ketika dia memang dataran rendah, lebih gampang mobilitas penduduknya. Nah, berhubungan dengan mobilitas penduduk, kita akan masuk ke bagian teori ketiga, yaitu ini, teori grafik atau arus atau konektivitas. Sering nggak ambil teori yang potensi penduduk ya, karena ini memang jarang keluar potensi penduduk. Saya ambil yang 3 teori ini aja, yang sering muncul di ujian. Dan nanti yang akan bikin ujian mister sih, tapi nggak apa-apa. Oke ya. Nah, ini kalau dari tahapan kerjanya harusnya teori grafik ini yang pertama. Kenapa? Ini dia lebih ke zoom out, lebih lihat keluar. Contoh dari satu provinsi, ini kelompok daerah mana sih yang bisa dibangun yang dari segi interaksi penduduknya itu cepat atau dari konektivitasnya dia kuat. Kenapa butuh konektivitas yang kuat? Ya biar mobilitas barang atau manusianya itu lebih cepat, lebih gampang. Kalau kamu bikin daerah yang pilih daerah yang dia sedikit jalur utamanya atau jalur utama cuma satu, cuma itu doang jalan bisa dipakai. Nah, kalau ada apa-apa kan susah, harus cari alternatif yang lain. Tapi kalau emang sudah banyak jalur utamanya, nah lebih gampang gitu. Nah, untuk di sini teori grafik atau arus atau konektivitas ini dia cuma membandingkan antara
jumlah jalan dibandingkan jumlah titik kota. Gitu. Ya. Simbol E di sini dia adalah melambangkan dengan jaring-jaring atau jumlah jalan yang ada di kota tersebut. Dibagi V. V itu apa? Jumlah titik kota di suatu wilayah. Berarti kalau soal nomor 1 yang B dulu lah ya, yang kayak W begini, garisnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti E-nya ada 4. Dibagi V. V-nya apa? V. V. Ya inilah V. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4 dibagi 5. Berapa hasilnya? 0,8. 0,8. Nah, kita bandingkan dengan yang A. Yang A ini coba kamu hitung, ada berapa jalan, ada berapa kota. 1,4. Oke, Timothy 1,4, yang lain 4,2. 1,2, yang lain ada lagi? 4,2. Oh, 4,2, sorry, 4,2, yang lain? Cuman menghitung banyak jalan sama banyak titiknya doang kok. Gampang sih ini. Halo, Sar. Iya, Yudis. Sar, boleh saya jelaskan? Soal saya agak bingung. Oke. Jadi kamu bingungnya di mana? Titik-titiknya. Titik-titiknya. Titiknya kenapa kamu bingung? Cara hitung, misalnya cara lihatnya, saya bingung. Oke, tunggu bentar nah. Semoga di sini ada soalnya. Tunggu bentar ya. Tunggu. Apakah ada soalnya di sini? Wah, enggak ada. Saya masukin soalnya di sini. Oke, nggak apa-apa. Ya udah. Sorry. Begini. Nah, ini kan kalau kamu melihat di buku paket, di soal yang saya kasih, soal formatif yang saya kasih, nomor 1 ya gratis ya. Nomor 1 kan ada A dan ada B. Tunggu, sinyalnya bisa jelek. Daripada antara putus-putus, tunggu bentar. Dari kita lihat yang B dulu, yang lebih sederhana. Kalau kamu perhatikan baik-baik, itu kan kayak huruf W kan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 titik. Lihat ladies. Iya, Sar. Nah, berarti 5 titik ini adalah asumsinya dia melambangkan Anda mengilustrasikan 5 kota di situ. Nah, sementara jumlah jalannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Contohnya ada 4. Ada 4 jalan yang menghubungkan 5 kota. Nah, kalau kita lihat di rumusnya B atau indeks konektivitas itu E per V. E-nya apa? Oh, jumlah jaring-jaring jalan atau jaring-jaring yang menghubungkan kota-kota. Berarti tadi ada 4 dibagi dengan jumlah kota ada 5. 4 per 5 sama dengan 0,8. Sampai sini paham? Nah, sekarang saya coba mau pakai yang dia mana? Wordnya Mister kok nggak muncul di ini? Oke, begini mau di screen 2. Nah, muncul ya soal formatifnya yang tadi. Ini kalau zoom begini, nah ini kan kelihatan tuh ini. Ini berapa ya kira-kira jumlah jalannya? Kan rumusnya
jumlah jalan dibagi jumlah kota, ya kan? Kita hitung dulu jalannya berapa. Jadi kalau kamu hitung ada berapa jumlah jalannya? Oh, 8. 8. Tim, kamu berapa tim? 10. 10. Luis berapa Luis? 10. 10. Kok bisa 10? Nah, kita coba hitung yuk. Insert apa ya yang bisa buat gambar? Ada usahlah, begini mau. Ini 1. Ya, ini 1. Jadi 1. Kita lihat hitung yang luar dulu. Lalu 2. 2 jalan. 3 4 5 6 yang luar. Terus 7 8 9 10. Ada 10 jalan ya ladies. Jadi yang perlu kalian perhatikan untuk melihat jalan ini adalah yang pertama, kalau ada jalan lurus dan di tengah-tengahnya ada kota, berarti dia sudah terhitung 2 jalan. Ya, ini yang pertama. Kalau seandainya yang kedua adalah, bisa nggak saya bikin shape yang dia nah, kalau seandainya begini gitu kan, anggaplah ini warnanya sama hitam gitu. Kalau seandainya ada jalan yang begini, berarti ini anggapannya di sini ada persimpangan. Ya, ini persimpangan, ini lurus. Ini dihitungnya sudah ada 1 2 jalan yang berbeda. Ya. 1 2. Kalau dia cuma lurus begini cuma 1 hitungannya, tapi kalau dia lurus terus ada tengah-tengahnya, ada kotanya, berarti dia terhitung ada 2 jalan. Dibagi 2 jalannya. Kalau dia menyimpang begini, bukan 3 ya, bukan 1 2 3, enggak. Tapi dihitung 2. 1 2. Ya. Nah, ini kita abaikan lagi, ini enggak dihitung. Berarti tadi ada 10 jalan dan ada berapa kota? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 kota. Berarti 10 per 7. Hasilnya berapa? 1,4. 1,4. Luis, kenapa kamu bisa 4,2 sertanya? Salah lihat, saya masuk ke 1,4. Iya, jawabannya 1,4. Nah, kalau seandainya dibandingkan gitu kan, diasumsikan ini adalah 2 kelompok wilayah di satu provinsi yang sama gitu. Nah, kalau kamu bandingkan A dengan B di provinsi yang sama atau di pulau yang sama, berarti yang memungkinkan atau yang punya potensi besar untuk kamu bangun itu adalah kelompok wilayah di sini yang A, yang punya konektivitas lebih besar. Ya kan, 1,4 dibandingkan 0,8 pasti lebih kuat yang 1,4 ya kan. Nah, baru nih dari sini kamu perdalam lagi, berarti kalau diasumsikan kita akan masuk ke teori gravitasi, kamu hitung nih gravitasi dari titik ini ke titik yang lain, mana yang paling kuat, lalu kamu hitung lagi titik hentinya. Nah, sebenarnya 3 rumus ini bisa dipakai sekaligus untuk menganalisa tempat mana yang mau dipakai untuk tempat mana yang digunakan untuk membangun CBD kalian gitu. Inilah fungsi dari rumus-rumus yang mau kita pelajari, bukan yang mau, yang harusnya kalian sudah kerjakan sebagai formatif kalian. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau ada yang masih belum paham kenapa kita harus belajar rumus ini dari fungsi dari rumus-rumus ini?
Ada yang masih belum paham? Sir, tadi putus Sir bilang apa? Aduh. Ya udah, saya ulangin. Jadi, saya mana diputusnya, tim? Halo? Tadi Mister putusnya di mana? Halo? Nah, ini contoh soal somatif yang tahun lalu saya bikin. Kalau begini, kelihatan ya ini ya? Halo, nggak kelihatan? Halo, muncul nggak nih soal PG-nya Mister ini? Ya muncul Mister. Nah, kalau begini, ini asumsinya kamu mau bangun CBD di Pulau Nias. Ini Pulau Nias, gitu kan ya? Nah, ini garis luar ini kamu nggak hitung. Ini adalah batas pulaunya. Yang kamu hitung di tengah-tengah sini. Ada banyak kota. Nah, ini tadi saya bilang. Kalau ada persimpangan begini, ini yang kamu perhatikan. Dia dihitungnya adalah 2, bukan 3 atau bukan 1. Nah, itu ya. Jadi ini sebagai ilustrasi dia mungkin lebih kelihatan berkelok-kelok gitu. Karena mungkin ya disesuaikan, dibuat lebih real gitu. Nanti dari sini kamu mulai hitung kira-kira mana nih tempat yang mau dijadikan sebagai pusatnya. Contoh kamu mau ambil di sini, berarti kamu akan hitung dari titik ini ke titik yang lain itu dari kekuatan gravitasinya berapa. Mana yang paling memungkinkan. Habis itu baru kamu cari titik hentinya di mana. Nah, itu. Inilah fungsi dari rumus yang kita pakai untuk melihat wilayah mana sih yang memungkinkan dari segi penghitungan untuk dijadikan sebagai tempat CBD kamu. Gitu. Ya. Tapi di ujian nanti Sir nggak minta di poster kalian untuk menghitung sejauh ini, sebanyak ini. Nggak tahu juga sih ya. Kalau cukup waktunya sih Sir maunya begitu. Tapi kalau nggak cukup waktunya ya berarti cuma analisa aja. Analisa struktur keruangannya. Gitu. Tapi untuk bagian soal summative akan tetap Sir pakai. Sir akan tetap masukkan rumus ini sebagai soal summative kalian nanti. Begitu ya anak-anak. Oke, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti sering ingetin lagi besok hari Rabu kita akan formatif. Bisa aja ini soalnya, atau mungkin bisa yang lain juga. Lalu Selasa depan kalian akan summative. Ya. Rabu depan kamu akan mulai kumpul materi untuk poster kalian. Selasa depan kumpul posternya. Gitu. Oke ya. Jadi sekian kelas kita hari ini. Maafkan tadi Mister kelupaan. Kalau kalian ternyata belum baca tentang rumus-rumus ini, tapi nggak apa-apa, udah kita bahas lah, jadi sudah clear. Nanti untuk videonya saya akan upload, nanti saya kasih linknya ke kalian. Oke, kita akan akhiri kelas kita. Tadi yang berdoa sudah cowok, sekarang berarti yang berdoa adalah cewek. Mister mau siapa ya? Loh Tim, kenapa kamu matiin kamera Tim? Saya nggak minta kamu doa kok, tenang aja. Ini Sir. Oke, Mister mau Priska ya, Priska? Ya, Sir. Pimpin kita dalam doa ya. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan,